Pada video spoiler kali ini kita akan kembali dilanjutkan dengan Babang Tampan Xiaoyan yang telah menghancurkan Manik dan meledakkan Raja Naga Utara, sehingga badai energi yang berasal dari ledakan pun segera mengamuk, dan sesaat sementara wajah semua orang dipenuhi dengan kegembiraan, namun setelah badai api meredup kegembiraan tersebut pun segera menghilang, karena sosok yang luar biasa menyedihkan segera muncul di depan semua orang setelah badai menyebar. Dan banyak orang merasa agak terkejut di hati mereka ketika mereka menyadari, ternyata Raja Naga Utara masih bertahan hidup dengan nafas meskipun tampak sangat menyedihkan, bahkan serangan yang menakutkan seperti itu tidak bisa membunuh orang ini. Lalu Xiaoyan pun mempelajari adegan ini dan bergumam, tubuh naga void kuno memang kuat. Sementara itu Raja Naga Utara terengah-engah saat matanya yang redup dan merah menyala ke arah Xiaoyan dengan cara yang sangat kejam. Tentu dirinya tidak pernah menyangka bahwa dirinya akan terluka parah di tangan Xiaoyan. Meskipun dirinya berhasil mempertahankan hidupnya, namun Raja Naga Utara menjadi sangat lemah, sehingga dirinya pun melototi Xiaoyan sebelum akhirnya dirinya mengeluarkan teriakan marah. Dirinya berkata, sebaiknya Xiaoyan mengingat hal ini, karena raja ini pasti akan kembali dan membalas dendam. Lalu setelah itu tubuhnya pun tiba-tiba melesat ke belakang dan sepertinya dirinya berencana untuk melarikan diri. Namun di sisi lain mengingat karakter dari Xiaoyan, maka kirinya secara alami tidak akan membiarkan ancaman seperti itu melarikan diri. Oleh karena itu sayap di punggungnya pun segera mengepak segera setelah Raja Naga Utara bergerak, dan Xiaoyan segera mulai mengejar Raja Naga Utara dengan kecepatan seperti kilat. Tentu saja mata Raja Naga Utara pun menjadi dingin setelah melihat Xiaoyan yang mendekat dari belakang, dan pada saat ini Xiaoyan tidak punya waktu untuk mengatakan apa-apa lagi, lalu sayap di punggungnya pun segera mengepak, sehingga kecepatan Xiaoyan pun tiba-tiba melonjak dan dalam beberapa kilatan dirinya telah muncul di atas kepala Raja Naga Utara. Kemudian tawa dingin muncul saat tangan kristalnya meraih kepala Raja Naga Utara dengan kecepatan seperti kilat di depan mata panik Raja Naga Utara. Lalu kekejaman pun memenuhi hati Raja Naga Utara, dan sebuah segel terbentuk dengan kedua tangannya sebelum tubuhnya mulai bergerak. Dan dari kelihatannya dirinya sebenarnya berencana untuk menghancurkan dirinya sendiri. Sementara itu Xiaoyan secara alami tidak mungkin untuk membiarkan pertarungan ini berakhir dengan menerima cedera serius. Oleh karena itu sosok ilusi spiritual yang sangat besar dengan cepat muncul di permukaan tubuhnya. Lalu kemarahan Dewa Musim Semi Kuning dengan kejam segera menghantam tubuh Raja Naga Utara. Sebuah serangan spiritual yang kuat menyebabkan jiwa dari Raja Naga Utara merasakan sakit yang hebat, dan saat tubuhnya yang bengkak seketika menyusut, saat ini kepala Raja Naga Utara pun merasakan hawa dingin setelah dirinya dengan paksa menekan rasa sakit yang luar biasa yang dipancarkan dari jiwanya, sedangkan tangan Xiaoyan pun segera menempel di kepala Raja Naga Utara dan kekuatan tersembunyi yang panas dengan cepat menyerbu kepalanya. Dan dengan seketika serangan tersebut pun mengubah tubuhnya menjadi berantakan total, bahkan jiwa Raja Naga Utara dengan cepat menguap menjadi ketiadaan oleh suhu yang sangat tinggi dari Purifying Demon Lotus Flame. Setelah itu Xiaoyan pun segera menarik tangannya saat dirinya mulai berdiri di alam void, kemudian tubuh Raja Naga Utara di depannya perlahan runtuh seperti tumpukan lumpur, dan tinju Xiaoyan yang terkepal dengan erat perlahan-lahan menjadi rileks dan memperlihatkan dua manik-manik yang mengandung bau darah. Kemudian manik-manik ini telah dipenuhi dengan energi kekerasan, sementara itu lingkungan sekitar pun pada saat ini benar-benar menjadi sangat sunyi. Lalu banyak pasang mata menatap Raja Naga Utara yang matanya masih terbuka lebar dan dipenuhi dengan kekejaman. Kemudian mereka semua menghela nafas lega pada saat ini, karena Raja Naga Utara ini mungkin sangat kejam, akan tetapi dirinya masih ahli yang bermartabat. Namun ahli yang bermartabat ini tidak akan ditinggalkan dengan reputasi yang baik dalam buku-buku leluhur suku Naga Void kuno. Sementara itu tubuh jernih Xiaoyan pun berangsur-angsur memucat, dan Xiaoyan segera kembali ke wujud aslinya dan ekspresi pucat segera muncul di wajahnya. Setelah itu Xiaoyan pun melirik tubuh Raja Naga Utara dan mengangkat alisnya dengan penuh minat, karena tubuh ini benar-benar bukanlah harta yang buruk.
sementara itu Zian si bocil Luknut pun bergegas dalam sekejap sementara Xiao Yan memegang mayat Raja Naga Utara. Setelah itu Zian si bocil Luknut pun segera bertanya, "Benda apakah itu?" Xiao Yan segera berkata, "Ini adalah alat pengaduk bakwan." "Aduh, kamu ini sudah tahu ini mayat tapi pakai tanya." Lalu Zian si bocil Luknut pun menghela nafas lega sebelum akhirnya mulai berbicara. Zian si bocil Luknut segera berkata, 50 hingga 60% dari mereka yang berasal dari Pulau Naga Utara telah dibunuh oleh Raja Naga Utara, dan ini menambahkan kerusakan serius yang telah diderita suku naga kuno mereka. Namun untungnya pulau-pulau barat dan selatan tidak menderita banyak kerugian, dan kali ini 3 Raja Naga besar semuanya telah terbunuh, sehingga tidak ada yang bisa menghentikan suku untuk bersatu. Lalu Xiao Yan pun perlahan mengangguk dan menyadari meskipun Pulau Naga Timur telah menang, namun harga kemenangan ini bagi Zian si bocil Luknut benar-benar terlalu mahal, karena sebagai seorang kaisar Zian si bocil Luknut harus mengutamakan kebutuhan sukunya, dan terlepas dari apakah itu Pulau Naga Timur atau 3 pulau lainnya, maka setiap orang termasuk dalam suku Naga Void kuno. Setelah itu Xiao Yan pun segera menepuk kepala Zian si bocil Luknut sebelum akhirnya tertawa. Xiao Yan pun lanjut berkata, "Zian si bocil Luknut seharusnya tidak terus tertekan, karena saat ini Zian si bocil Luknut memiliki konstitusi naga Phoenix yang legendaris. Jadi selama Zian si bocil Luknut diberi waktu yang cukup, maka Zian si bocil Luknut akan dapat melampaui kaisar naga sebelumnya. Dan pada saat itu memulihkan suku naga Void kuno ke puncaknya tidak akan lagi menjadi kata-kata belaka." Kemudian Zian si bocil Luknut pun tersenyum setelah mendengar kata-kata ini, lalu dirinya menguatkan perhatiannya karena Xiao Yan memang benar, meskipun situasi suku naga Void kuno ini tidak terlalu baik, namun dirinya masih memiliki garis keturunan naga Phoenix yang legendaris. Dan jika dirinya melepaskan garis keturunan ini hingga pada batasnya, maka dirinya tidak akan kalah dengan kaisar naga manapun. Lalu senyum pun muncul di wajah Zian si bocil Luknut saat dirinya menjawab dengan kata-kata terima kasih. Zian si bocil Luknut pun segera berkata, "Jika mereka tidak terburu-buru." Namun sebelum perkataan Zian si bocil Luknut selesai, Xiao Yan pun segera memotong perkataannya. Xiao Yan berkata, "Sebaiknya Zian si bocil Luknut tidak perlu mengatakan kata-kata sopan seperti itu kepada Xiao Yan." Xiao Yan pun segera melambaikan mayat Raja Utara di tangannya ke arah Zian si bocil Luknut dan bertanya, "Bisakah Zian si bocil Luknut memberikan ini kepada Xiao Yan?" Zian si bocil Luknut pun segera terkejut setelah mendengar pertanyaan ini. Tentu Zian si bocil Luknut bingung sesaat sebelum akhirnya bertanya, "Untuk apa Xiao Yan membutuhkan mayatnya?" Xiao Yan pun segera berkata, "Orang ini memiliki konstitusi yang luar biasa, lalu dirinya bahkan telah ditempa oleh formasi transformasi naga iblis dan sekarang benar-benar sangat kuat. Jadi jika dirinya bisa disuling menjadi boneka maka itu akan menjadi boneka yang sangat kuat." Tentu saja Zian si bocil Luknut pun mengerutkan keningnya dan melirik wajah tidak berdaya dari Xiao Yan. Kemudian dirinya pun segera berkata, "Menurut aturan naga kuno maka yang kuat biasanya dimakamkan di dalam makam naga, namun saat ini Xiao Yan telah membantu suku mereka, oleh karena itu Xiao Yan berhak meminta hadiah, apalagi saat ini orang-orang dari suku telah membenci orang ini, dan jika Zian si bocil Luknut benar-benar membawanya kembali, maka Zian si bocil Luknut tidak berpikir dirinya akan diizinkan untuk dimakamkan di makam naga. Oleh karena itu Xiao Yan dapat mengambil tubuhnya jika Xiao Yan membutuhkannya." Lalu Xiao Yan pun segera tersenyum sebelum akhirnya berkata, "Jika begitu maka Xiao Yan akan berterima kasih kepada Yang Mulia Kaisar Naga." Tentu saja Zian si bocil Luknut pun tertawa dan dengan suara yang lembut segera berkata, "Mereka berdua harus beristirahat di Pulau Naga Timur untuk saat ini, apalagi 3 Raja Naga besar telah terbunuh dan Zian si bocil Luknut perlu mulai mempersiapkan untuk mengatur kembali 4 Pulau Naga besar." Xiao Yan pun tersenyum dan mengangguk lalu berpikir bahwa masih ada sesuatu yang perlu dirinya lakukan di alam void ini, dan bagaimanapun juga Xiao Yan tidak memiliki masalah mendesak saat ini, sehingga Xiao Yan akan memperbaiki boneka ini sebelum pergi.
dan di masa depan boneka itu akan menjadi penolong yang baik ketika dirinya bertarung melawan orang lain. Lalu singkat cerita setelah 3 Raja Naga besar terbunuh, saat ini suku Naga Void kuno yang telah berurusan dengan perselisihan internal yang serius akhirnya menyelesaikan semua rintangan, dan 4 pulau naga besar berhenti menyuarakan keberatan karena gelar Xian si bocil Luknut sebagai Kaisar Naga. Selain itu penyatuan 4 pulau naga besar secara tidak terduga telah berjalan dengan mulus, sementara suku naga Void kuno sangat sibuk dengan proses penyatuan. Justru Xiao Yan dan Kai Lin memilih untuk tetap berada di Pulau Naga. Saat ini Xiao Yan beristirahat selama beberapa hari dan kembali ke kondisi puncaknya. Kemudian ekspresi Xiao Yan pun serius saat dirinya berdiri di sebuah ruangan. Lalu udara di depannya berisi ratusan benda yang berkedip-kedip dengan cahaya misterius, dan benda-benda bercahaya ini adalah bahan yang dibutuhkan untuk memurnikan boneka. Jadi tubuh berkualitas tinggi seperti Raja Naga Utara sangat langka, oleh karena itu Xiao Yan secara alami perlu menggunakan bahan-bahan terbaik untuk memperbaiki tubuh ini. Kemudian Xiao Yan pun segera melambaikan tangannya setelah mengecek bahwa bahan-bahan yang telah dirinya butuhkan telah tersiapkan, dan sosok yang berkali-kali lebih kuat dari orang biasa pun segera melayang di depannya, dan ini adalah bahan utama yang diperlukan untuk memperbaiki boneka yakni tubuh Raja Naga Utara. Lalu setelah itu Xiao Yan pun segera melebarkan mulutnya sebelum akhirnya sekelompok api merah muda dimuntahkan dari mulut Xiao Yan. Setelah itu mereka pun membengkak dengan angin dan berubah menjadi tungku besar di udara. Selanjutnya dirinya melambaikan tangannya dan melemparkan tubuh Raja Naga Utara ke dalam tungku. Seketika kulit Raja Naga Utara meletus dengan suara mendesis saat tubuh Raja Naga Utara memasuki kuali api, dan helaian darah terus mengalir keluar sebelum menghilang menjadi ketiadaan karena suhu yang tinggi. Meskipun begitu Xiao Yan telah menyempurnakan banyak boneka di masa lalu dan secara alami mengerti bahwa ini adalah proses penempaan, dan setelah disempurnakan oleh api surgawinya, maka tubuh Raja Naga Utara pun menjadi lebih menakutkan, dan proses pembakaran ini mungkin tampak sederhana tetapi berlangsung selama total 10 hari. Kemudian Xiao Yan pun tidak beristirahat selama periode waktu ini karena dirinya terus menggunakan Purifying Demonic Lotus Flame untuk memanggang tubuh Raja Naga Utara, dan setelah 10 hari memanggang tubuh Raja Naga Utara yang semula kuat tampaknya telah menyusut. Lalu Xiao Yan dengan tenang mengamati tubuh Raja Naga Utara yang tampak seperti logam hitam dari luar kuali. Setelah itu Xiao Yan pun tersenyum sebelum akhirnya segera melambaikan tangannya dan Purifying Demonic Lotus Flame yang melilit tubuhnya perlahan memucat. Lalu saat Purifying Demonic Lotus Flame ini menghilang sepenuhnya, saat ini Raja Naga Utara pun tiba-tiba membuka matanya yang tertutup rapat di dalam kuali api, dan sepasang mata merah yang familiar milik Raja Naga Utara muncul dan diikuti dengan tawa menyeramkan yang aneh. Kemudian sosok tersebut pun segera berbicara kepada Xiao Yan. Dirinya berterima kasih karena Xiao Yan telah membantu raja ini menyelesaikan temperamen ini, dan untuk berterima kasih maka dirinya akan menunjukkan betapa menakutkannya tubuh ini, dan jika Xiao Yan membutuhkan seseorang untuk disalahkan maka salahkan pada kesombongan Xiao Yan yang telah menyebarkan jiwa raja ini. Tentu tubuh naga Void kuno mereka adalah jiwa mereka dan jiwa mereka adalah tubuh mereka, sehingga tubuh kuat yang diselimuti kilau seperti logam hitam di dalam kuali api dengan liar menertawakan langit. Lalu sebuah pukulan segera dilemparkan ke depan dan menyebabkan kuali api runtuh, kemudian tangan besarnya pun segera meraih ke arah Xiao Yan. Tentu perubahan tidak terduga yang tiba-tiba ini akan menyebabkan orang lain menjadi pucat karena terkejut. Akan tetapi senyum di wajah Xiao Yan yang berdiri di depan kuali itu tidak menghilang. Justru Xiao Yan hanya melirik Raja Naga Utara yang telah melepaskan diri dari kuali. Lalu Xiao Yan pun segera mengulurkan jarinya sebelum menekan jarinya di kejauhan. Dan seketika Raja Naga Utara yang bergegas mendekat tiba-tiba menegang. Lalu gelombang demi gelombang api merah muda tiba-tiba meletus dari tubuhnya tanpa peringatan. Setelah itu mereka melilit tubuhnya sebelum akhirnya menyerang dari segala arah, dan api pun dengan cepat mengerumuni kepala Raja Naga Utara sebelum membungkus jiwanya yang tersisa yang mengendalikan tubuhnya.
tentu perubahan tidak terduga yang tiba-tiba ini juga menyebabkan Raja Naga Utara merasa terkejut dan marah, lalu dirinya mengeluarkan teriakan keras dan bertanya, apa yang dilakukan oleh bocah ini kepada raja ini? Xiao Yan pun hanya tersenyum saat Raja Naga Utara mengeluarkan teriakan kaget dan marah. Kemudian Xiao Yan segera berkata, Raja Naga Utara telah melebih-lebihkan dirinya sendiri dengan mencoba menggunakan teknik yang menyembunyikan jiwanya di hadapan Xiao Yan, apalagi kekuatan spiritual Xiao Yan berkali-kali lebih kuat daripada Raja Naga Utara ini, jadi bagaimana mungkin Xiao Yan bisa membuat kesalahan sederhana seperti kehilangan bagian jiwa ini? Xiao Yan pun tersenyum ketika dirinya melirik Raja Naga Utara yang dikelilingi api merah muda. Kemudian senyum samar segera muncul di sudut mulut Xiao Yan. Tentu hal itu karena Xiao Yan bisa merasakan bahwa api surgawi telah mengepung sisa jiwa dari Raja Naga Utara, sehingga Xiao Yan pun dengan segera melambaikan tangannya, lalu Purifying Demonic Lotus Flame pun segera melonjak ke depan dan menelan fragmen jiwa seperti tornado. Lalu temperaturnya yang sangat tinggi segera memperbaikinya dalam beberapa menit, dan setelah fragmen jiwa terakhir dari Raja Naga Utara disempurnakan, saat ini aliran udara yang agak ilusi pun tiba-tiba muncul di dalam Purifying Demonic Lotus Flame, kemudian aliran ilusi pun segera memasuki kepala Raja Naga Utara sebelum akhirnya mata kosong dari boneka itu secara bertahap mengungkapkan kilau emas yang dingin. Pada akhirnya Xiao Yan pun menghela nafas lega setelah menyadari bahwa proses ini telah berhasil. Lalu Xiao Yan pun segera berkata, di masa depan dirinya akan disebut dengan Raja Utara, dan wajah sosok hitam yang tampak kuat itu segera bergerak setelah mendengar kata-kata Xiao Yan. Pada akhirnya suara samar tanpa emosi perlahan keluar dari mulutnya ketika dirinya mengucapkan perkataan dimengerti. Boneka ini jelas berbeda dari Sky Demon Puppet di masa lalu, karena Sky Demon Puppet tidak memiliki kecerdasan, dan mereka perlu dikendalikan oleh orang-orang ketika melawan orang lain, namun Raja Utara ini secara otomatis akan menyerang hanya dengan pemikiran dari Xiao Yan. Selain itu dirinya tidak akan terlihat lambat seperti boneka biasa saat bertarung melawan orang lain, dan tampaknya boneka ini tidak akan ada bedanya dengan Raja Naga Utara yang telah dihidupkan kembali. Setelah itu Xiao Yan pun segera membelai dagunya dan memperhatikan Raja Utara ini. Kemudian dirinya segera bergumam, Raja Utara saat ini seharusnya sebanding dengan bintang 5 doseng, namun meskipun begitu boneka ini tidak bisa melepaskan Doqi, sehingga boneka ini sepenuhnya bergantung pada kekuatan tubuh fisiknya saat dirinya menyerang, namun dengan tubuh fisik Raja Naga Utara saat ini, maka untuk meningkatkan kekuatannya dan menyempurnakannya dengan Purifying Demonic Lotus Flame tidak akan banyak membantu. Xiao Yan pun merenung sejenak sebelum akhirnya dirinya tertawa pelan. Xiao Yan pun tidak tinggal lebih lama lagi saat dirinya berbalik dan berjalan keluar ruangan, sedangkan Raja Utara pun segera mengikuti Xiao Yan di belakangnya seperti bayangan. Xiao Yan pun segera menemukan Tante Kailin di halaman setelah keluar dari ruangan yang sunyi, lalu Kailin juga menoleh setelah mendeteksi kehadiran dari ayang Xiao Yan. Dan ekspresi terkejut melintas di matanya saat dirinya melihat Raja Utara di belakang Xiao Yan. Pada saat ini tubuh Raja Naga Utara telah mengalami perubahan drastis setelah dimurnikan oleh Purifying Demonic Lotus Flame, karena saat ini tubuhnya seperti logam hitam dan tidak ada yang mengenalinya sebagai Raja Naga Utara yang terkenal dari suku Naga Void kuno. Meskipun tidak ada yang akan mengenalinya sebagai Raja Naga Utara yang terkenal dari suku Naga Void kuno hanya dengan pandangan sekilas, sehingga Kailin pun segera bertanya, apakah penyempurnaan itu telah berjalan sukses? Xiao Yan pun mengangguk setelah mendengar pertanyaan Kailin, dan setelah menjelaskan situasinya secara singkat kepada Kailin, saat ini Xiao Yan pun tidak tinggal lama. Lalu Xiao Yan memimpin Raja Utara ke udara dan dengan cepat bergegas ke alam void di luar Pulau Naga. Setelah itu sebuah raungan guntur yang rendah dan dalam bergema di kejauhan di dalam alam void yang gelap, dan jika seseorang menyapukan pandangannya ke sekeliling maka dirinya akan menemukan cahaya perak bersinar di dekat tepi kegelapan di mana petir berasal bersiul dengan gila-gilaan seperti naga besar.
sedangkan tubuh Xiao Yan pun tetap tergantung di alam dengan matanya yang menyapu kolam petir yang sangat besar di depannya, dan tempat ini adalah tempat Xiao Yan menyempurnakan Sky Demon Puppet saat itu dan juga tempat dirinya bertemu dengan kepala sekolah akademi dalam Mang Tianqi. Lalu Xiao Yan perlu mengandalkan kekuatan petir dari kolam petir ini untuk meningkatkan kekuatan Raja Utara ke tingkat yang benar-benar sempurna, dan kolam petir di alam void ini sangat luas. Akan tetapi dengan kecepatan Xiao Yan dirinya telah mencapai bagian terdalam hanya dalam waktu kurang dari 10 menit. Setelah itu Xiao Yan pun melirik sekelilingnya yang redup setelah mencapai daerah yang dalam. Setelah itu Xiao Yan pun mengalihkan pandangannya untuk memeriksa gugusan petir hitam yang tampak seperti naga besar yang perlahan-lahan bergoyang di dalam kegelapan. Bahkan dengan kekuatannya saat ini ekspresi Xiao Yan pun tanpa sadar menjadi serius. Xiao Yan pun bergumam, tidak heran bahkan kepala sekolah Mang Tianqi hanya bisa berbalik dan melarikan diri pada saat itu. Ekspresi muram pun berlangsung sesaat sebelum akhirnya Xiao Yan perlahan menghela nafas, dan beberapa kegembiraan segera muncul di wajahnya, karena jika Raja Naga Utara menyerap petir ini maka itu akan dapat mencapai tingkat yang sempurna. Dan pada saat itu bahkan dirinya bisa bertarung melawan bintang 6 dari elit kelas Doseng. Tentu saja bantuan semacam ini benar-benar akan sangat berguna bagi Xiao Yan. Namun sebelum itu Xiao Yan pun harus mengamati situasi sekitarnya. Lalu setelah 1 jam kemudian Xiao Yan pun akhirnya menghela nafas lega setelah memastikan bahwa tidak ada kecelakaan yang terjadi. Dan sebuah pikiran pun segera melintas di benak Xiao Yan sebelum akhirnya Raja Utara di belakangnya pun mengambil langkah maju tanpa ragu-ragu, lalu dirinya pun perlahan menuju ke bagian terdalam dari kolam petir, dan Raja Naga Utara pun segera menarik perhatian Black Demon Lightning setelah dirinya masuk ke bagian terdalam kolam petir. Kemudian petir hitam setinggi 100 meter menyerupai ular piton raksasa perlahan-lahan bergoyang di atas kepala Raja Utara. Lalu setelah itu dirinya pun perlahan-lahan mengulurkan tangannya dan menyentuh petir. Sementara itu Black Demon Lightning pun segera bergerak dan dengan kejam menabrak lengan Raja Utara, sehingga tubuh seperti logam hitam Raja Utara tiba-tiba melepaskan kekuatan hisap aneh setelah petir ini menyentuh lengannya, dan itu benar-benar menyedot Black Demon Lightning ke dalam tubuhnya. Lalu percikan hitam pun terus melingkar dan berkedip liar di sekitar tubuhnya. Kemudian suara aneh terus-menerus dipancarkan dan menyebabkan bagian kolam petir yang agak sunyi ini tampak sangat memekakkan telinga. Sementara itu kegembiraan pun segera muncul di mata Xiao Yan, tentu karena Xiao Yan merasakan kekuatan yang luar biasa liar dan ganas dari Black Demon Lightning yang mengamuk di dalam tubuh Raja Utara sebelum akhirnya bergabung dengannya, dan energi liar dan ganas itu telah menyerbu otot tulang dan sel dari Raja Utara. Saat ini Xiao Yan pun tersenyum sebelum akhirnya bergumam, menurut kecepatan ini maka kekuatan Raja Naga Utara akan menjadi Doseng bintang 6 dalam waktu setengah bulan. Menyadari hal tersebut Xiao Yan pun segera menarik fokusnya secara perlahan, lalu Xiao Yan bersiap untuk menutup matanya dan memulihkan diri ketika Black Demon Lightning seukuran lengan tanpa sadar melayang. Pada akhirnya petir hitam tersebut pun segera bertabrakan dengan tubuh Xiao Yan di depan matanya yang terpana, dan petir hitam kecil ini secara alami tidak menimbulkan banyak bahaya bagi Xiao Yan, karena sebuah bibit merah muda menyapu keluar dari tubuh Xiao Yan ketika petir ini membuat kontak, dan setelah itu nyala api hitam dan kilat ini seketika menyebabkan Xiao Yan merasa sedikit terkejut. Namun baru saja Xiao Yan akan mempelajari interaksi Black Demon Lightning, justru tiba-tiba Xiao Yan merasakan gelombang energi murni yang luar biasa ke dalam tubuhnya, dan akhirnya energi ini menyebar ke seluruh anggota tubuh Xiao Yan, dan setelah itu Xiao Yan pun tercengang karena menemukan bahwa energi murni ini mengandung sedikit perasaan mati rasa ketika mengalir melalui organ internalnya. Lalu percikan aliran listrik diam-diam menyerbunya dan menyebabkan organ-organ di tubuhnya memancarkan perasaan santai yang luar biasa. Lalu Xiao Yan pun seketika terkejut dan menyadari, jika ini adalah kekuatan melahap dari Nihility Devouring Flame, sementara itu sebuah cahaya api pun segera melintas ke bahu Xiao Yan, sedangkan Yiwa yang seukuran telapak tangan yang lucu segera muncul.
lalu dirinya melebarkan mata besarnya yang cerah saat dirinya melihat Black Demon Lightning di kejauhan. Kemudian dirinya pun segera menghisap dengan mulut kecilnya dan kekuatan melahap yang tidak biasa segera meletus. Saat ini lebih dari belasan petir hitam dari jarak dekat dengan cepat bergegas menuju Xiao Yan, dan seolah-olah mereka telah disapu oleh tornado, lalu mereka pun segera dilahap oleh Yiwa yang berada di bahu Xiao Yan, dan pada saat yang sama energi murni yang mengejutkan sekali lagi muncul di dalam tubuh Xiao Yan tanpa peringatan. Lalu akhirnya energi tersebut pun segera tersebar ke anggota tubuh dan tulang Xiao Yan, dan kali ini Xiao Yan telah mendapatkan pemahaman tentang sumber energi ini, sedangkan detak jantung Xiao Yan tiba-tiba menjadi lebih cepat. Tentu Xiao Yan benar-benar tidak pernah berpikir bahwa dirinya berani untuk menyerap petir ini, meskipun Xiao Yan mungkin memiliki Purifying Demonic Lotus Flame, akan tetapi pikiran ini masih belum pernah terlintas di benaknya. Namun pada saat ini Yiwa memiliki sedikit kekuatan melahap dari Nihility Devouring Flame dan mampu menyerap energi ini, sehingga Xiao Yan pun perlahan mulai berguling. Setelah itu energi yang menyebabkan tubuhnya mati rasa diam-diam bergabung dengan tubuhnya. Setelah itu Xiao Yan pun menemukan bahwa kekuatannya yang tidak meningkat sejak dirinya meninggalkan alam api iblis sekali lagi mulai meningkat, sehingga Xiao Yan pun mulai mengangkat kepalanya. Lalu Xiao Yan melihat kumpulan Black Demon Lightning yang padat di kejauhan saat ekspresi yang sangat panas tiba-tiba memenuhi matanya, dan karena Yiwa bisa memurnikan dengan melahap Black Demon Lightning yang mematikan di mata orang lain, sehingga dengan begitu petir ini akan menjadi sumber nutrisi yang sempurna di matanya. Lalu Xiao Yan pun menjilat bibirnya yang agak rakus sebelum kegembiraan dipancarkan dari temboloknya. Setelah itu Xiao Yan pun bergumam, semua ini adalah milik Xiao Yan, dan akhirnya dirinya muncul di udara di atas kelompok Black Demon Lightning. Setelah itu api merah muda melingkar dan memancarkan kekuatan melahap menyebar dari tubuhnya, lalu setiap helai Black Demon Lightning yang menyentuh lingkaran api ini akan bertemu dengan gaya hisap yang tidak dapat dilawan, dan mereka tidak dapat melarikan diri terlepas dari bagaimana mereka berjuang. Namun akhirnya mereka semua pun terbang di sepanjang tepi lingkaran api sebelum memasuki tubuh kecil Yiwa. Sementara itu Yiwa dengan liar melahap Black Demon Lightning, justru Xiao Yan tetap duduk di ruang kosong sambil merokok sampurna kretek, lalu gelombang demi gelombang energi yang luar biasa murni dan kuat mulai muncul di dalam tubuh Xiao Yan tanpa peringatan apapun. Sehingga Xiao Yan pun memfokuskan pikirannya dan mengendalikan energi ini untuk mengedarkannya di sepanjang rute yang ditentukan oleh mantra api miliknya. Pada akhirnya energi ini pun berubah menjadi doki yang kuat yang bergabung ke setiap bagian tubuh Xiao Yan. Setelah itu Xiao Yan pun melirik ke arah Black Demon Lightning yang memenuhi bagian terdalam dari kolam petir dengan mata yang menyipit. Lalu Xiao Yan pun bergumam, jika mungkin untuk menyerap semua petir setan hitam ini, maka tidak sulit untuk mencapai tingkat lanjutan dari bintang kelima kelas Doseng. Sebuah senyum tipis pun terangkat di sudut mulut Xiao Yan sebelum akhirnya dirinya kembali menutup matanya. Lalu Xiao Yan mulai memperbaiki dan menyerap energi kuat yang melonjak dari tubuhnya dengan kecepatan yang meningkat. Lalu waktu pun terus berlalu selama pelatihan ini dan dalam sekejap mata waktu 1 bulan pun telah berlalu di dalam ketenangan. Lalu selama 1 bulan ini tidak ada yang tahu berapa banyak Black Demon Lightning yang telah dimakan oleh Raja Utara dan Yiwa. Sementara itu bahkan Xiao Yan juga secara alami memperoleh manfaat yang tidak tertandingi. Saat ini Xiao Yan pun relatif puas dengan perolehannya. Namun setelah kekuatannya telah dinaikkan ke tingkat menengah dari bintang 5 kelas Doseng, saat ini tubuh Xiao Yan pun tampaknya telah mengembangkan resistensi untuk Black Demon Lightning, dan peningkatan kekuatannya yang jelas dari sebelumnya telah berkurang. Oleh karena itu Xiao Yan tidak punya pilihan lain selain mundur dari kondisi pelatihannya. Setelah itu Xiao Yan pun membuka matanya yang telah tertutup rapat selama 1 bulan. Kemudian mulutnya sedikit melebar saat raungan petir rendah dipancarkan dari temboloknya. Lalu Xiao Yan pun segera berdiri saat gelombang suara retak yang jelas dipancarkan dari tubuhnya. Setelah itu Xiao Yan pun segera memeriksa tubuhnya sebelum menggelengkan kepalanya dengan menyesal. Lalu Xiao Yan bergumam,
baru saja dirinya akan melangkah ke tingkat lanjutan dari bintang kelima kelas Doseng. Namun benar-benar disayangkan, setelah itu Xiao Yan pun segera memberi isyarat dengan tangannya, sehingga cahaya merah dan cahaya hitam segera keluar dari bagian terdalam kolam petir, dan dalam sekejap mereka pun muncul di samping Xiao Yan. Lalu cahaya-cahaya ini adalah Raja Utara dan Yiwa yang telah melahap Black Demon Lightning selama 1 bulan. Kemudian mata Xiao Yan pun segera menatap Raja Utara yang tubuhnya tampak tertutup kristal hitam. Setelah itu Xiao Yan pun menyentuh lengan Raja Utara sebelum akhirnya bergumam, "Ini telah sempurna." Setelah itu mata Xiao Yan pun beralih ke Yiwa setelah mengamati Raja Utara, dan penampilan Yiwa tampaknya tidak banyak berubah, akan tetapi tampaknya ada busur petir yang hadir. Lalu Xiao Yan pun segera merenung dan bergumam, Raja Utara telah mencapai batasannya, sedangkan Black Demon Lightning tidak dapat meningkatkan kekuatannya lagi, sehingga tubuh Xiao Yan juga mulai membentuk perlawanan terhadap energi dari Black Demon Lightning, dan efek dari terus berlatih benar-benar akan sangat berkurang. Xiao Yan pun berpikir, sepertinya sudah waktunya untuk segera pergi. Lalu setelah pergi selama 1 bulan saat ini Kailin dan yang lainnya akan menjadi sedikit khawatir, kemudian Xiao Yan pun dengan lembut menghela nafas sebelum akhirnya dirinya mengangkatkan kepalanya dan sekali lagi melirik kolam petir. Namun baru saja Xiao Yan membalikan tubuhnya, tiba-tiba bagian terdalam dari kolam petir yang secara bertahap menjadi tenang. Hal ini karena Yiwa dan Raja Utara telah berhenti melahap petir, lalu tiba-tiba berfluktuasi, dan dengan segera setelah itu kilat hitam berkedip melalui kolam, lalu mereka berkerumun menuju wilayah gelap di tengah dari segala arah. Tentu saja Xiao Yan pun seketika terkejut setelah gerakan kilat tersebut muncul, dan Xiao Yan pun langsung mengerutkan keningnya dengan matanya yang mengamati bagian terdalam dari kolam petir. Lalu tampaknya ada tekanan yang tidak biasa yang tumbuh di sana, dan tekanan ini terasa mirip dengan tekanan yang dipancarkan oleh Black Demon Lightning, namun itu berkali-kali lebih kuat. Sementara itu Xiao Yan pun perlahan naik ke udara dan menyerap Yiwa ke dalam tubuhnya. Lalu Xiao Yan memerintahkan Raja Utara berjalan di depannya saat mereka perlahan menuju ke wilayah gelap tersebut, dan tekanan aneh pun meningkat saat mereka mendekati wilayah gelap ini. Lalu pada akhirnya langkah Xiao Yan pun tiba-tiba terhenti, dan mata hitamnya yang gelap mengandung jejak keterkejutan saat mereka menatap ke tengah lautan petir, karena pada saat ini ada seekor naga besar yang tampaknya terbuat dari emas bercokol di tempat itu, dan banyak arus melesat dari permukaan tubuhnya. Tentu saja Xiao Yan pun seketika terkejut setelah menyadari, jika ini adalah 9 petir emas misterius yang hanya bisa ditarik oleh pil emas tingkat 9. Namun di detik-detik genting ini justru Budayanti juga muncul untuk menagih hutang milik Xiao Yan.